aroma minyak wangi itu juga dilarang. Ya, tidak boleh memakai minyak wangi. Dan minyak wangi hanya boleh dipakai ketika seseorang ingin ihram. Misalkan dia sedang siap-siap mandi untuk ihram, kemudian dia memakai wangian di badannya, memakai misalkan kalau zaman sekarang memakai katakanlah deodoran lah, atau memakai uh, wangian lainnya di badannya, memakai hand body dan seterusnya, maka diperbolehkan setelahnya dia memakai ihram. Namun jangan memakai minyak wanginya di pakaian ihramnya, itu tidak boleh. Namun di badan boleh. Setelah dia ihram maka tidak boleh lagi. Ya, kita ulangi. Memakai minyak wangi diharamkan bagi seseorang yang sedang berihram. Namun diperbolehkan ketika dia akan ihram. Setelah mandi misalkan, sebelum dia niat untuk ihram, maka dia memakai minyak wangi, ya, memakai deodoran atau memakai hand body di badannya, maka itu diperbolehkan. Baik. Kemudian yang poin ketujuh, larangan ketika seseorang sedang ihram ialah qatlu sayd. Ya, berburu hewan darat. Berburu hewan darat. Hewan-hewan yang termasuk hewan buruan. Adapun hewan laut tidak mengapa. Misalkan mancing, ya, tidak mengapa. Namun di Mekah tidak ada pemancingan, ya tentunya akan sulit. Namun berburu hewan darat itu diharamkan bagi seseorang yang sedang berihram. Ya, seseorang yang sedang berihram diharamkan untuk berburu hewan darat. Baik itu di kota Mekah ataupun di luar kota Mekah. Selama dia ihram, itu tidak boleh berburu. Ya, nanti ada perkara khusus misalkan tentang keharaman kota Mekah. Kota Mekah hewannya tidak boleh diburu, baik bagi orang yang sedang ihram ataupun yang tidak ihram. Jika di kota Mekah, orang itu nggak boleh berburu, baik saya sedang ihram ataupun tidak. Namun bagi orang yang sedang berihram, dia tidak boleh berburu baik di kota Mekah ataupun di luar kota Mekah. Jadi pengharaman berburu ini ada dua, ya, ada dua sebab. Yang pertama karena kota Mekahnya, maka siapapun yang masuk kota Mekah, baik dia ihram ataupun tidak boleh berburu. Satu lagi penyebab diharamkan untuk berburu ialah ihram, sedang niat haji atau umroh. Maka baik di kota Mekah ataupun luar kota Mekah, itu tidak boleh berburu. Karena itu termasuk larangan di antara larangan ihram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma." Allah mengharamkan kepada kalian, ya, hewan buruan darat selama kalian masih dalam keadaan ihram. Baik. Kemudian yang kedelapan, hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang berihram. Yang kedelapan ialah akad nikah. Ya, akad nikah dilarang ketika seseorang sedang ihram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yankihul muhrimu wa la yunkah. Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, menjadi wali maksudnya, dan tidak boleh pula dinikahkan atau menjadi mempelainya, baik laki-laki maupun perempuan. Selama mereka masih berihram, maka dia tidak boleh menikahkan, yang menjadi wali nikah, dan tidak boleh pula dinikahkan atau menjadi mempelai bagi perempuan atau laki-laki yang ingin menikah itu. Ya, tidak boleh melaksanakan akad nikah ketika sedang berihram. Namun ajib, ya, kita memperhatikan beberapa jamaah kita, Allah Ta'ala alam apakah mereka memang sudah selesai umrohnya, kemudian sengaja memakai pakaian ihram bagi laki-laki untuk bisa akad nikah depan Ka'bah begitu, ya. Sedangkan untuk sekarang itu dilarang masuk ke depan Ka'bah memang, kecuali dengan memakai pakaian ihram. Maksudnya cuma boleh untuk masuk ke depan Ka'bah bagi orang yang sedang umroh saja, ya, melaksanakan umroh saja, baru boleh masuk ke depan
Ka'bah, karena saking banyaknya orang dikhawatirkan jika dibiarkan semua orang masuk ke depan Ka'bah dengan pakaian biasa, maka akan banyak sekali ya, akan menumpuk orang-orang di situ, sehingga hukum sekarang cuma diperbolehkan orang yang memakai ihram saja untuk masuk ke depan Ka'bah. Apakah tujuan pakai ihram untuk menipu hukum tersebut supaya bisa masuk saja? Tentunya ini sesuatu yang dilarang, ya. Sedangkan pemerintah di sini membuat hukum seperti itu tujuannya untuk supaya keadaannya kondusif, dan dia malah menyelisihi hukum tersebut dengan tujuan supaya keren, ya, nikah depan Ka'bah begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang telah berniat untuk haji, di sini maksudnya ihram, maka tidak boleh dia itu melaksanakan sesuatu yang rafath, berhubungan dengan syahwat, tidak boleh jima, tidak boleh melakukan muqaddimah jima, ya. Tidak boleh pula berkata-berkata yang jorok, wala rafatha wala fusuk, tidak boleh melakukan suatu kefasikan, dan jidal, tidak boleh untuk berdebat sesuatu yang enggak penting. Dan di antara termasuk kefasikan ialah, ya, menyelisihi peraturan yang dibuat oleh pemerintah di sini dengan tujuan supaya keadaannya kondusif. Dia malah masuk ke depan situ, padahal dia nggak sedang ihram, nggak sedang umroh, tujuannya untuk nikah depan Ka'bah misalkan. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Rasulullah SAW saja yang anak tahu, ya, tidak ada pernikahan beliau yang cukup banyak tentunya beliau menikah yang beliau lakukan di hadapan Ka'bah. Karena sejatinya rumah tangga yang baik itu bukan di mana tempat atau bagaimana cara akadnya, atau sebagaimana mewahnya atau sebagaimana kerennya akadnya, itu tidak. Namun tentunya rumah tangga yang baik itu dibina dengan agama, dengan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika seseorang yang laki-laki datang kepada kalian yang baik, yang kalian ridho akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi, ya, dan fitnah yang sangat besar. Begitu pula seorang perempuan, kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'in, li li hasabiha, li maliha, li hasabiha, li jamaliha, wa li diniha fadfar bidzati din taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahkan, ya, dinikahi dikarenakan kecantikannya, dikarenakan anaknya anak orang hebat misalkan, keturunan yang bagus, ya, maupun dikarenakan hartanya, maupun karena agamanya. Rasulullah, pilihlah yang baik agamanya, jika tidak engkau akan celaka. Maka sejatinya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai untuk mengejar tren, ya, keren misalkan, bagus, masya Allah, luar biasa, malah nikah di sesuatu ketika ihram lah, atau menyelisih peraturan-peraturan yang ada. Allah taala alam. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Ustaz. Tafadhol. Di poin yang ke berapa tadi ya? Keenam, parfum. Kalau ini Ustaz, apa namanya? Dia sudah ihram nih. Misalnya dari Madinah ke Mekah yang mungkin gerah kan. Kemudian sampai di hotel di Mekah, sebelum berangkat untuk tawaf dalam keadaan ihram ini, dia mandi dan itu menggunakan parfum yang hampir semua parfum, kayaknya hampir semua ya, nggak semua juga. Memang ada harumnya itu, Sat. Itu bagaimana itu, Sat, hukumnya? Kalau memang dia mandi terus pakai parfum, apakah masuk ke larangan atib ini atau lain lagi? Atau Baik, tamam. mungkin hal yang sama ada juga sekarang-sekarang ini kan, ada juga kan sekarang-sekarang ini kayak tadi kan dijelaskan, tidak boleh masuk ke dalam toko parfum yang apa namanya, yang untuk parfum kan. Tapi ada juga sekarang ini memang kayak fresh care gitu ya, atau dan sejenisnya itu yang memang harum harum juga dia. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Nah, di sini mungkin agak sulit, ya, kita mengatakan menghukumi perkara-perkara yang seperti ini, karena memang perkara yang syai', yang banyak terjadi di masyarakat, wa mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang hampir semua orang mengalaminya. Dan apabila kita katakan tadi dengan tasyaddud, terlalu keras, maka banyak orang yang akan kita katakan tidak sah amalannya. Namun ketika kita tasahul pula, bukan begitu thariqahnya, ya.
Maka di sini kalau kita kembali kepada nas yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang mengharamkan hal tersebut, ya, maka dikatakan yang begitu tidak boleh, termasuk memakai parfum. Sehingga ketika Anda menanyakan perkara ini kepada Syekh ketika mengajarkan tentang perkara haji dan umroh ini, maka mereka mereka mengatakan sekarang ini sebenarnya ada parfum yang apa istilahnya yang plain ya, yang no fragrant, yang tidak ada wangiannya. Jadi cuma sabun dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran. Misalkan apa minyak-minyak di tubuh atau keringat-keringat kotoran daki-daki itu akan hilang, tapi dia tidak memiliki bau dan itu yang sebenarnya yang memang disediakan di hamlah-hamlah ya kalau kita ikut hamlah di Saudi ataupun travel di Saudi di sini, mereka akan menyiapkan sabun dan sampo seperti itu. Sampo saja ataupun sabun saja namun tidak memiliki wangi apa-apa. Plain gitu ya, tidak ada wangi, tidak ada rasa apa-apa begitu. Jadi begitu diperbolehkan. Namun ketika diisi dengan naktah ya, dengan fragrant, dengan wangi-wangi tertentu, sebagian ulama mengatakan itu memang tidak diperbolehkan. Namun apakah bisa kita katakan tadi langsung itu langsung harus bayar ini ataupun memang termasuk larangan? Anda pribadi tidak berani mengatakan, namun Anda pribadi akan menjauhinya sejauh-jauh mungkin karena memang itu yang lebih aman ya. Wallahu taala alam. Baik. Kholas ya, ada lagi? Ustaz. Ada Ustaz, di Tamam. poin yang ketujuh, ini Qutlu Said membunuh atau berburu juga. Karena kalau kalau berburu apakah masuk ini Ustaz? Masuk termasuk karena kan sekarang ini kan demi mendapatkan apa namanya? Hasil video mungkin yang bagus itu sering dikejar-kejar oleh itu burung-burung yang ada di sekitaran haram itu Ustaz. Apakah memang sesuai dengan ini Qutlu? Katanya kan kita membunuh ya, bukan cuma sekedar memburu gitu kan. Ya. Eh Gimana itu Ustaz hukumnya kalau misalnya? Ya. Baik, tamam. Jadi disebut di sini Qatlu Said, membunuh hewan buruan karena pada dasarnya hewan buruan itu diburu untuk dimakan. Namun ketika sama-sama yaitu menghilangkan nyawa itu termasuk juga. Bahkan nanti itu ada hukum khusus tentang haram ya. Hewannya tidak boleh dibunuh, yang di pohonnya tidak boleh dicabut dan seterusnya meskipun tujuan kita bukan untuk makan. Nanti dikecualikan beberapa hewan yang memang boleh dibunuh baik di haram maupun di luar haram, misalkan tikus ya, anjing gila dan beberapa hewan yang lain yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara umum ketika kita menghilangkan nyawa makhluk itu ya yang menjadi hewan yang bukan hewan yang jinak yang bisa dimakan, karena hewan yang jinak itu boleh dibunuh. Dalam artian misalkan ada seorang membawa orang dulu misalkan ya, orang dulu berangkat haji atau umroh bawa kambing banyak misalkan karena memang untuk bekal di jalannya. Dia sudah ihram, kemudian dia menyembelih kambing untuk dimakan, itu nggak dimasuk sesuatu yang dilarang karena memang kambing itu adalah ma'lufah ya, bukan said, bukan hewan buruan, bukan hewan yang liar istilahnya begitu. Jadi yang dimaksudlah hewan yang liar. Namun seorang misalkan dulu bawa bawa ayam banyak misalkan yang disembelih itu tidak mengapa. Begitu pula sekarang kita lihat misalkan di restoran-restoran yang dekat dengan haram, dekat Masjidil Haram ya, banyak menjual daging kambing ya, menjual daging ayam dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Karena itu termasuk hewan yang memang ma'lufah, bukan hewan buruan. Namun ketika hewan tersebut bukan hewan liar, kemudian kita memburunya, ya dilempar dengan batu atau dengan senapan dan seterusnya, baik tujuan untuk dimakan ataupun tidak, itu termasuk dalam larangan yaitu qatlu as-said. Allah taala alam. Baik. Poin yang ke-9 ya, ketika seseorang sedang berihram, itu diharamkan baginya untuk watu. Al-watu atau bisa kita katakan melakukan hubungan badan ataupun jima. Tidak boleh berhubungan badan ataupun jima. Ya, dalilnya jelas. Rasulullah mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, fala rafath ini diartikan ialah al-jima'u wa muqaddimatuhu.
berhubungan badan, dan semua muqaddimah, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya berhubungan badan, ya, bercumbu, merayu, dan seterusnya, maka itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, Abu Syuja' menyebutkan di sini yang hal yang diharamkan adalah al-mubasyarah bisyahwah. Ya, menyentuh yang bukan mahram tentunya, atau lawan jenis menyentuh dengan syahwat. Ya, karena ini muqaddimah untuk terjadinya poin ke-9, muqaddimah terjadinya jima. Ya, maka tidak boleh menyentuh dengan syahwat. Ya, itu semua, bukan semua ya, namun beberapa hal yang disebutkan oleh Abu Syuja' di sini sebagai perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang sedang melakukan ihram, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki, ya, memakai cadar maupun sarung tangan bagi perempuan, menyisir rambut, ya, mencukur rambut bagi laki dan perempuan, memotong kuku, ya, memakai minyak wangi, berburu hewan darat, melakukan akad nikah, melakukan hubungan badan, dan menyentuh dengan syahwat. Ya, ya. Kemudian Abu Syuja' menyebutkan, wa fi jami'i dzalika al-fityatu illa 'aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Maka bagi semua orang yang melakukan, ya, bagi semua orang yang melakukan larangan-larangan tadi, ya, hukumnya ialah membayar fidyah, kecuali akad nikah. Itu tidak harus bayar apa-apa karena akad nikahnya tidak sah, sehingga dia tidak harus bayar fidyah. Ya, semua yang melakukan itu nanti ada, ini secara umum ya, secara umum ketika dia menyisir rambut, misalkan mencukur rambut, memotong kuku, maka dia harus membayar fidyah, kecuali nikah. Nikah itu tidak harus bayar fidyah, namun nikahnya tidak sah, artinya tidak menjadi suami istri. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah mukhayyar, di pilihan antara 3 hal. Ya, kalau mau dia menyembelih kambing, dia beli seekor kambing, kemudian dia menyembelih dan dibagikan kepada orang-orang fakir yang berada di haram. Nah, sekarang mudah ya, ada beberapa memang pihak yang berwenang yang mengurus masalah ini. Tinggal berikan uang, mereka yang akan melakukan hal tersebut. Mereka akan menyembelih, mereka akan bagi. Poin kedua, fidyahnya memberi makan 6 orang fakir miskin. Ya, memberi makan 6 orang fakir miskin. Jadi ketika dia tidak punya uang misalkan untuk menyembelih kambing, dia boleh memberi makan 6 orang fakir miskin dengan jumlah 1 mud per orang. Sekarang mudah, tinggal beli makanan sudah siap ya, sudah ada nasinya, kemudian ayam dan minuman, tinggal bagikan ke orang-orang fakir yang ada di sekitaran haram. Atau poin yang ketiga, dia bisa berpuasa 3 hari. Bagi orang yang misalkan mencabut rambutnya, ya, maka dia memiliki pilihan antara menyembelih kambing, memberi makan 6 orang fakir miskin, dan puasa 3 hari. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, yang mengatakan wala yufsiduhu illa al-wat'u fil farji wala yakhruju minhu bil fasad. Dan tidak akan membatalkan haji, ya, atau tidak akan membatalkan ihram kecuali jima. Jadi ketika seseorang tadi menyisir rambut, mencukur rambut, atau memotong kuku, itu hajinya atau umrohnya tidak batal. Dia hanya harus membayar fidyah. Namun apabila dia melakukan jima, hubungan badan, ya, jima, maka langsung fasid, batal hajinya. Hajinya langsung batal. Ya, hajinya langsung batal. Meskipun batal, tetap harus dia melanjutkan sampai selesai. Misalkan mereka berhubungan badan di hari Arafah misalkan, maka dia tetap harus mabit di Muzdalifah, tetap harus mabit di Mina sampai selesai meskipun hajinya fasid. Dan ya, ia harus membayar, ya, dam di sini.
Apa damnya? 1 ekor badanah. 1 ekor badanah, seekor unta. Harus menyembelih seekor unta. Kemudian wajib al-qadha, harus haji lagi tahun depan untuk menutup haji fasid yang mereka lakukan di tahun ini. Ya, haji ulang tahun berikutnya. Maka orang yang melakukan hubungan badan ketika mereka sedang berihram, misalkan pada masalah haji di sini, itu hukumannya berat. Pertama, haji mereka tidak sah, kemudian harus melanjutkan sampai selesai urusan haji, kemudian harus mengulang lagi di tahun depan. Ya. Kemudian poin berikutnya Abu Syam mengatakan wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada wal hadyu. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, dia sudah niat untuk haji ya, namun tidak sempat wukuf di Arafah, terlewat waktunya, maka dia langsung tahallul umroh. Dan baginya untuk mengqadha lagi haji di tahun depan, mengulang haji tahun depan, dan membayar hadyu, menyembelih hadyu. Ya. Yang menyembelih hadyu yaitu seekor kambing di sini. Baik. Kemudian poin terakhir di sini, bukan terakhir ya. Jadi Abu Syam mengatakan wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bih. Barang siapa yang meninggalkan suatu rukun, maka tidak boleh dia bertahallul daripada ihramnya sampai dia melaksanakan rukun tersebut. Misalkan dia belum tawaf ifadah, maka dia harus tawaf dulu sampai selesai baru dia melakukan tahallul. Kemudian wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji yang bukan rukun, yang kita sebutkan sebelumnya apa saja? Ihram dari miqat ya. Kemudian nanti melempar jamarah dan seterusnya, maka dia harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing atau 1/7 dari unta atau 1/7 dari sapi. Artinya misalkan jika mereka membeli unta, itu bisa 1 unta untuk 7 orang, atau 1 ekor kambing, atau 1 sapi untuk 7 orang begitu. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, lam yalzamhu bitarkihi syai'un. Barang siapa yang meninggalkan sunnah di antara sunnah haji maupun umroh, maka tidak harus membayar apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Misalkan dia tidak salat 2 rakaat setelah tawaf, ya. Misalkan lagi tidak melaksanakan talbiyah, misalkan, maka itu tidak mengapa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Tamam, tafadhal. Tadi yang larangan ini goyuruk yang kalau al-wato bisyahwa ini. Itu termasuk juga hal-hal yang diharamkan untuk umroh. Gimana kalau misalnya nih, yang laki-laki terutamanya, mungkin karena lagi misalnya dari jauh mungkin ihramnya, kemudian mungkin dia ya nggak bisa kadang-kadang kita nggak bisa kontrol pikiran, mungkin terpikir hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Terus kita kan kemarin sudah pelajari ya, ada 4 cairan, masuk juga ada madzi. Misalnya kan keluar, itu kan membatalkan wudhu. Nah, kalau tapi nggak membatalkan ihram kan, Ustaz? Baik, tamam. Tadi suara antum kurang jelas ya, namun ana mungkin bisa ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita sedang ihram, kebetulan mungkin datang pikiran-pikiran yang enggak kita bisa kontrol ya, pikiran-pikiran kotor misalkan, atau katakanlah orang yang baru menikah ya, masih baru-baru menikah, sehingga mungkin pikirannya tentang istrinya masih menguasainya, sehingga keluarlah bagi laki-laki namanya misalkan madhi gitu ya, atau perempuan juga bisa keluar yang seperti itu, ada madhi juga misal. Apakah itu membatalkan ihramnya? Maka kita katakan Allah Ta'ala itu tidak membatalkan ihram ya. Ya, selama ia tidak berterus-terusan di situ. Artinya memang dia melawan, namun kadang-kadang pikiran kita menguasai kita. Ketika dia sudah dikuasai, dia berusaha lawan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tentunya kita mohon kepada Allah
supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu, terlebih ketika kita melaksanakan ibadah seperti haji maupun umroh. Namun apabila memang sampai seperti itu pikiran kita, ya, dan kita tidak bisa kontrol, insya Allah tidak mengapa selama memang kita bukan sengaja dan tidak keterusan di situ dan malah menikmatinya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Pada Berarti Ustaz, kesempatan yang lalu ya, berarti Ustaz yang ya yang tamam. dia lakukan tinggal ini kan. Bagaimana? Fadhol. Halo, suara kedengaran nggak Ustaz? Ya, suara kedengaran. Terus kena di ihram kan, berarti kan dia sudah berihram. Berarti dia bersihin itu ihramnya. Kayak percikan air. Iya, berarti tinggal membersihkan ihramnya, itu nanti kembali kepada lawazim daripada wudhu ya, apa yang membuat wudhunya sah dan tidak sah, begitu. Jadi kalau sudah keluar madhi misalkan, maka dibersihkan ihramnya dan dia berwudhu kembali, insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Ustaz, kalau yang tadi itu kan video ada 3 macam kan, itu bisa kita milih. Itu tiga-tiganya harus masih di haram, atau bisa misalnya bisa dia di Indonesia misalnya. Apa kalau misalnya nyembeli kambing harus di Mekah, atau ya, atau eh, bersedekah makanan juga, kayak bayar dan dia Baik, tamam. makanan itu harus diharam, atau puasa juga harus diharam, atau bisa karena kalau misalnya harus diharam terus misalnya dia melanggar, tinggal besok dia pulang ke Indonesia nih, terus dia melanggar, kalau puasa gimana tuh, kalau dia misalnya harus puasa, dia diharam, atau ada penjelasan mungkin lebih lanjut, Ustaz? Barakallahu fiikum. Taufik, barakallah. Adapun untuk fidyah tadi, untuk poin pertama dan kedua itu harus diharam. Menyembelih harus diharam, ya, dan pembagian makanan juga harus diharam. Adapun berpuasa itu boleh ketika dia sudah kembali dan tidak mesti diharam. Nanti pembahasan tentang anwa undima, ya, akan ada pembahasan berikutnya insya Allah tentang pembahasan bagaimana dam-dam itu secara lebih tafsil, secara lebih terperinci insya Allah taala. Adapun secara umum tadi, hewan itu harus disembelih di haram dan dibagikan kepada orang-orang yang sedang diharam, ya, orang fakir yang ada di haram. Begitu pula, ya, makanan itu juga dibagikan kepada orang miskin yang ada di haram. Adapun berpuasa itu boleh ketika dia sudah kembali yang 3 hari tadi. Jadi misalkan dia melakukan pelanggaran di hari terakhir misalkan, kebetulan besok langsung pulang, maka sekarang mudah ya, tinggal wakilkan saja pada orang yang masih tinggal di haram, tolong nanti bayarkan ini kepada pihak yang berwenang menyembelih fidyah misalkan. Saya melakukan pelanggaran, langsung kasih uang, nanti biar orang tersebut yang melaksanakannya untuknya di haram, atau dia wakilkan orang untuk memberikan makanan di haram dan dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di haram, ya. Adapun berpuasa dia boleh melaksanakan ketika dia pulang ke kampung halamannya. Allah taala alam. Baik. Mungkin akan kita sebutkan ya, eh, bagaimana gambaran orang yang berhaji. Dan kesempatan lalu kita telah sebutkan orang yang sedang berumroh ya, dari awal sampai selesai. Sekarang kita akan sebutkan perkara yang berhubungan dengan haji dari awal sampai selesai dengan 3 jenis jenis haji insya Allah taala jika waktu memang memungkinkan ya. Pertama perlu kita pahami, haji itu dan umroh tidak terlepas daripada kota Mekah ya. Adapun umroh hanya berhubungan dengan Masjidil Haram saja, sedangkan haji nanti berhubungan dengan beberapa masyair selain yang ada di Masjidil Haram. Katakanlah ini Masjidil Haram ya, ini Masjidil Haram, maka di sini nanti akan ada yang namanya Arafah. Katakanlah di sini Arafah, ya. Di sini Mina misal, kemudian di sini Muzdalifah, ya.
Maka seseorang yang sedang berhaji, katakanlah dia berangkat, kemarin kita berangkatnya dari kota Madinah ya, sekarang dia berangkat dari Indonesia dan turun di Jeddah, ya, katakanlah di sini di Jakarta. Dia terbang naik pesawat, maka ketika dia ingin melaksanakan haji dan turun di Jeddah, maka dia harus mikotnya di Yalamlam. Otomatis mereka harus berniat ihram di dalam pesawat. Laki-laki sudah memakai pakaian ihram dalam pesawat, ya, perempuan pula sudah berniat nanti dalam pesawat. Ya. Maka bagi orang katakanlah sekarang niatnya tamattu. Ya, apa itu tamattu? Kita katakan haji yang diawali dengan umroh, kemudian baru berhaji. Setelahnya baru berhaji. Maka mereka mengatakan misalkan labbaik Allahumma hajjan mutamatti'atan mutamatti'an Allahumma labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya, aku berniat umroh yang aku bertamattu dengannya sampai masuk waktu haji. Nah, turun di Jeddah misalkan di sini Jeddah, maka setelah itu langsung berangkat ke Haram, ke Masjid Haram. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung melakukan umroh. Ya, umroh langsung pertama tawaf umroh 7 kali. Kemudian ya melaksanakan sunnahnya misalkan sholat 2 rakaat setelah umroh, kemudian setelah tawaf, kemudian minum air zam-zam, kemudian langsung melaksanakan sa'i. Sa'i langsung 7 kali antara Safa dan Marwah. Setelah itu tahallul. Ya, tahallul di sini bagi orang yang ingin haji tamattu, apabila waktunya dekat, maka disunahkan untuk taksir saja, motong pendek, bukan botak. Maka setelah motong pendek, ya, maka mereka boleh memakai baju, tidak ada larangan lagi ya. Larangan ihram yang kita sebutkan tadi tidak berlaku lagi, kecuali berburu hewan. Karena tidak boleh berburu hewan di Mekah. Maka boleh memakai pakaian yang berjahit, bagi laki-laki, boleh memakai topi, boleh memakai cadar, boleh memakai sarung tangan, ya. Semuanya diperbolehkan, boleh berhubungan badan, semuanya boleh setelah mereka selesai umroh. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di hotel, katakanlah di kota Mekah, tinggal di hotel di kota Mekah sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, masuk 8 Dzulhijjah. Jadi mereka sampai katakanlah ke Jeddah tanggal misalkan 15 Zulqa'dah misal. Maka setelah umroh langsung mereka tinggal seperti biasa. Ya, boleh memakai wangian, boleh memakai pakaian seperti biasa, berhubungan badan dan seterusnya. Ya, melakukan amalan seperti biasa, salat di haram atau nanti ya terserah mau kemana. Ya, selama tidak keluar dari haram itu, dari batas haram Mekah. Ya. Kemudian setelah sampai tanggal 8 Zulhijjah, mereka pun berihram lagi. Ihram dari tempat mereka masing-masing yang berada di kota Mekah, di hotel masing-masing ya, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Setelah itu mereka berangkat ke Mina di hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah yang hukumnya sunnah. Mereka salat di sini, salat duhur dan asar, maghrib dan isya jam'an, ya, la qasran. Qasran bila jamak. Salatnya qasar tanpa dijamak. Salat di waktu masing-masing, namun salat yang 4 rakaat itu salatnya dipendekkan menjadi 2 rakaat. Nah, mereka minap di sini di 8 masuk ke malam ke-9. Ya. Masuk 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Ya. Mereka pun berangkat ke Arafah. Dari Mina berangkat ke Arafah dan mereka baru mulai masuk ke Arafah setelah zawal. Ya, jadi sebelumnya Rasulullah SAW itu menunggu di Namirah, di Masjid Namirah. Maka setelah masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW pun khutbah di sini, khutbah hari Arafah, kemudian memerintahkan Bilal untuk azan. Ya, kemudian Rasulullah dan bersama para sahabat salat.
ya salat duhur dan asar jamak takdim dan diqosor. Setelahnya kita pun duduk di Arafah sini, ya di Arafah berdoa, ya terserah mau berdoa apa saja, termasuk hari-hari yang paling ijabahkan doa. Tidaklah ada hari yang paling banyak Allah mengijabahkan doa hambanya melainkan di hari Arafah. Maka perbanyak doa di hari Arafah. Maka doa di Arafah ini sampai matahari terbenam. Setelah terbenam, barulah kita keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya, sampai ke Muzdalifah nanti salat Isya dan Maghrib jamak takhir, yaitu disalatnya di waktu waktu Isya, ya. Salatnya di waktu Isya, jamak qasar. Salat yang Isyanya dikosor di 2 rakaat, Maghrib tetap 3 rakaat. Maka kita pun nginap di Muzdalifah ini sampai subuh besoknya. Jika tidak bisa menginap maka tidak mengapa, hanya murur saja, hanya lewat saja tidak mengapa. Ya, maka menginap di sini di Muzdalifah sampai terbit fajar, kemudian salat subuh ya di Masy'aril Haram, di masjid nanti di sana namanya Masjidil Haram. Setelahnya berdoa. Jadi Rasulullah SAW berdoa di Masjidil Haram hatta yusfir jiddan, sampai matahari sangat terang sekali. Setelah terang, barulah Rasulullah SAW berangkat ke Mina lagi di sini, ya, yaitu menuju Jamarat di sini. Jamarat ada 3, nanti ada di sini Sugro, ada Wusto, dan Aqobah. Maka di hari ke-10 itu nanti kan, hari ke-9 tadi di Arafah, kemudian di Muzdalifah malam ke-10-nya, dan di hari ke-10 setelah salat di Muzdalifah, kita berangkat ke Jamarat, maka di hari ke-10 hanya melempar jamrah Aqobah saja. 7 kali, sebagaimana yang kita sebutkan caranya kemarin. Bismillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian setelahnya ya, ia misalkan langsung cukur. Setelah cukur maka dia telah melaksanakan tahallul asghar, boleh pakai baju, boleh memakai wangian, ya boleh melakukan hal-hal yang dilarang kecuali melakukan hubungan badan. Ya. Setelahnya misalkan di hari ke-10 langsung dia berangkat ke Mekah lagi, ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji, ya. Setelahnya salat 2 rakaat, minum zam-zam, setelahnya sa'i. Maka setelah itu selesai, maka dia telah melaksanakan tahallul akbar. Artinya, dia boleh melakukan apapun yang dilarang ketika sedang berumroh tadi. Sudah boleh melakukan hubungan badan dan seterusnya. Kemudian dia kembali lagi ke Mina, ya, untuk menginap di sini di malam 11, 12, dan 13. Ya. Maka di hari ke-11 besoknya, dia balik lagi ke Jamarat setelah waktu zuhur, untuk melemparkan Jamarat Sugro, Wusto, dan Aqobah masing-masing sebanyak 7 kali. Setelahnya balik lagi ke Mina, menginap lagi di sini, besoknya balik lagi seperti amalan yang sama sampai hari ke-13. Setelahnya maka ia telah selesai haji, kembali ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf wada, dan telah selesai amalan haji tamattu'nya. Ya Allah Ta'ala alam. Mudah, haji sangat mudah sekali. Bisa dipahami kan? Insya Allah bisa. Sesat. Baik, tamam. Jadi insya Allah haji ataupun umroh perkara yang sangat mudah. Ya, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk berangkat berhaji dan umroh. Itu cara yang pertama tadi untuk haji tamattu ya. Insya Allah nanti akan kita sebutkan kembali di pertemuan berikutnya bagaimana haji qiran maupun haji ifrad, karena keduanya caranya sama. Dan lupa kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang bertamattu dia harus menyembelih seekor kambing ya, karena dia melaksanakan haji tamattu yang nanti akan dibagikan kepada penduduk Mekah. Dan sekarang tentunya lebih mudah, tinggal membayar saja kepada pihak yang berwenang, akan langsung dilaksanakan oleh mereka. Allah Ta'ala. Mungkin ini saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Anak kembalikan kepada MC kita apabila mungkin bisa menerima pertanyaan lagi.
itu kembali kepada beliau. Jika tidak, mungkin kita cukupkan dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan ya Ustadz, pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa praktek ya Ustadz. Malam ini sudah belajar, tinggal prakteknya gitu. Nah, Peserta sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Di kolom chat tidak ada. Jadi sepertinya tidak ada Ustaz. berarti insyaallah karena saking mudahnya, saking jadi mudah dipahami insyaallah. Semoga Allah mudahkan, tinggal Alhamdulillah, mempraktekkan alhamdulillah. saja. Tinggal praktekkan saja, insyaallah Allah mudahkan kepada kita. Ya. Nah, Ustaz. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir pertemuan kita malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dan juga menjadi bekal kita untuk kedepannya dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Sobri, kemudian para peserta yang baru bergabung. Insya Allah kita akan selalu ada kajian fikih Syafi'i setiap Kamis malam Jumat. Kita kembali lagi pekan depan insya Allah. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.